saya tidak bisa mengajar 2 materi. Jadi nanti akan disusul minggu depan. Bapak maaf, sebelumnya ada beberapa Ya. mahasiswa yang izin off cam karena lagi di perjalanan menuju posko KKN, Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apabila memang alasannya jelas, nggak apa-apa. Ini Baik, kan Pak. Terima juga kasih. saya dari infonya Pak Nahrudin, kalau misalkan nggak ada yang on cam, berarti tidak dianggap tidak hadir gitu kan. Nah, saya juga ikutin aturannya Pak Didin aja. Oke, sekarang berarti kita mulai ya, teman-teman semua ya. Oke. Nah, kita kemarin kan sudah membahas terkait dengan secara general ya, apa sih pemeriksaan pajak ini ya kan, secara kulit-kulitnya aja. Jadi sebagai pengantar lah kemarin istilahnya di perkuliahan teman-teman semua. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas nih satu persatu ya, lebih merinci lagi terkait dengan pemeriksaan pajak secara umum. Nah, kan kalau di sini yang sudah ada di layar Recording in progress. Pemeriksaan pajak secara umum ini saya bagi menjadi yang pertama ada pengertian dan tujuan pemeriksaan, yang kedua ada jenis pemeriksaan, lalu yang ketiga ada ruang lingkup pemeriksaan, yang keempat ada kriteria pemeriksaan, lalu yang kelima ada jangka waktu pemeriksaan, yang keenam ada standar pemeriksaan, yang ketujuh ada kewajiban dan kewenangan pemeriksaan, yang kedelapan ada hak dan kewajiban wajib pajak, yang terakhir adalah penyelesaian pemeriksaan. Next, Mas Arul. Oke. Pengertian dan tujuan pemeriksaan. Oke, kemarin saya juga sudah menjelaskan ya secara jelas terkait dengan apa sih pemeriksaan pajak ini, kenapa yang dinamakan jadi tax audit. Nah, di sini kan sudah jelas ya saya tulis, pemeriksaan pajak adalah merupakan tax audit yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian disiplin auditing. Tepatnya audit kepatuhan karena adanya tujuan dari pemeriksa pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana konsekuensi dari sistem self assessment. Ya, jadi memang meskipun kita mengerti sistem self assessment, jadi pada intinya tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengawasi kepatuhan dari masing-masing wajib pajak terkait dengan pelaporan pajaknya. Meskipun memang kita menganut sistem self assessment. Jadi memang itu perlu diawasi oleh Dirjen Pajak agar seluruh wajib pajak di Indonesia dengan tujuan bisa melaporkan pajak masing-masing dari pajak penghasilannya maupun pajak yang berkaitan dengan withholding tax secara benar dan tertib. Lalu tujuan pemeriksaan itu terbagi, next Mas Arul, silakan. Tujuan pemeriksaan seperti apa yang kemarin sudah pernah kita bahas ya 2 minggu yang lalu. Tujuan pemeriksaan kan ada 2 ya, yaitu adalah menguji kepatuhan wajib pajak dan yang kedua ada tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang. Jadi memang hanya 2 ini aja ruang lingkup tujuan pemeriksaan. Next Mas Arul. Nah, di dalam PowerPoint ini saya sudah menjelaskan secara jelas apa sih terkait dengan tujuan pemeriksaan yang masuk ke dalam kategori menguji kepatuhan wajib pajak dan juga terkait dengan adanya tujuan lain. Nah, seperti contoh menguji kepatuhan wajib pajak ya, ini memang yang biasanya sudah saya alami, sudah saya rasakan ya bersama Pak Nahrudin. Jadi ketika memang di sini adanya temuan dari para pemeriksa ya kan dari Direktorat Jenderal Pajak yang istilahnya di sini melihat menguji nih, men-challenge kita sebagai wajib pajak untuk bagaimana sih, apakah memang si wajib pajak ini sudah benar untuk melaporkan laporan perpajakannya begitu. Nah, sedangkan tujuan lain, nah mungkin kalau terkait dengan pemeriksaan tujuan lain sudah dirasakan ya oleh seluruh teman-teman nih. Mungkin saya sih hemat saya, karena saya juga dulu pada saat kuliah saya juga
sempat berpikiran untuk membuat NPWP. Nah, jadi memang tujuan lain ini seyogyanya ya, kita sebagai orang wajib pajak ya, kita sudah menjadi wajib pajak yang dimana seharusnya sudah memiliki NPWP begitu. Wah, mungkin teman-teman sebenarnya kita balik lagi ya. Wajib pajak itu adalah yang dimana dia bukan serta merta dia belum punya penghasilan. Ya memang apa pada intinya wajib pajak itu dilihat dari seberapa penghasilan dia. Nah, tapi kan di dalam peraturan perpajakan di sini di mana ada namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Meskipun teman-teman di sisi lain tidak berpenghasilan di atas PTKP, seyogianya sebagai wajib pajak itu harus tetap melaporkan penghasilannya begitu. Oke, next. Jadi intinya sudah jelas ya teman-teman. Jadi terkait dengan perbedaan tujuan lain sama ini kemarin minggu lalu sudah kita bahas ya satu persatu. Jadi nanti teman-teman tinggal baca aja apa sih yang membedakan. Jadi intinya secara garis besarnya seperti itu. Oke, next Mas Arul kita lanjut ke jenis pemeriksaan. Oke. Nah, ini juga 2 minggu yang lalu juga sudah saya bahas juga terkait dengan apa sih pemeriksaan kantor, apa sih pemeriksaan lapangan. Nah, jadi pada intinya, meskipun jenis pemeriksaan ini dibedakan menjadi dua, apabila memang terutama terkait dengan tujuan pemeriksaan masalah menguji kepatuhan wajib pajak ya. 2 item ini, jenis ini biasanya juga dilakukan gitu. Dan apalagi pemeriksaan kantor ini sudah jelas sudah hal yang menjadi suatu saklek ya istilahnya ketika pada saat memulai awal pemeriksaan kantor ini harus dilaksanakan karena untuk perkenalan. Terkait dengan pemeriksaan lapangan sebenarnya ada yang iya ada yang tidak gitu tergantung kondisi tapi kebanyakan mayoritasnya memang pemeriksaan lapangan ini juga dilakukan terkait dengan pemeriksaan kepatuhan. Bahkan mungkin tambahan juga masih belum Mas Arul, maaf. Nah, tambahan juga di tujuan lain juga tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan lapangan. Seperti contohnya kita mau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, tidak luput juga dari adanya pemeriksaan lapangan karena di saat itu ketika kita sebagai wajib pajak mau melakukan permohonan pemohonan kena pajak, jadi si tim pemeriksa ini harus melihat, harus memastikan apakah wajib pajak ini masih beroperasi usahanya, masih berjalankah usahanya. Nah, disitulah jadi memang pemeriksaan lapangan ini juga sangat diperlukan dari pemeriksaan gitu, dari rangkaian pemeriksaan. Oke, lanjut Mas Arul. Nah, di sini ya pemeriksaan kantor sama pemeriksaan lapangan mungkin tidak perlu saya jelaskan ya. Jadi memang teman-teman sudah bisa langsung membaca lah pada intinya kalau pemeriksaan kantor itu ya kayak memenuhi panggilan, terus memperlihatkan buku, dokumen yang menjadi dasar pembukuan di laporan keuangan ya, terus memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan, menyampaikan tanggapan secara tertulis. Nah, atas surat SPHP. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan ya sebagaimana pemeriksa melihat nih bagaimana sih perjalanan bisnis si wajib pajak itu sendiri. Next, Mas Arul. Ruang lingkup pemeriksaan. Next. Oke. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi jenis pajak, terus juga ada periode pencatatan atau pembukaan yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, ada ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak yang meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak. Yang ketiga, ada seluruh jenis pajak, all tax ya. Yang ketiga, ada ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak yang meliputi satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Oke, next, Mas Arul. Maaf, bentar Mas Arul. Maaf ya teman-teman, ini
Oh ya, oke lanjut ke kita ke kriteria pemeriksaan. Mungkin Mas Arul, maaf yang sebelumnya saya mau ada pembahasan sedikit. Oke, jadi ternyata memang di dalam PPT ini, mohon maaf, ternyata belum saya jabarkan. Setidaknya ini saya akan jelaskan apa sih maksud dari tulisan ini. Yang pertama kan kita membahas terkait dengan ruang lingkup pemeriksaan yang merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi misalnya jenis pajak. Apa sih jenis pajak yang akan mau diperiksa? Misalkan jenis pajak PPh Badan, terus terkait dengan kedua periode pencatatan atau pembukaan dilakukan oleh wajib pajak, maksudnya untuk tahunnya berapa, tahun misalkan PPh Badan tahun 2022 atau 2023. Terus yang terkait yang kedua adalah ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis yang pajak yang meliputi satu jenis pajak. Single tax itu biasanya dia ini hanya fokus ya terhadap satu, dan biasanya ini misalkan ya kita mau mengajukan lebih bayar ya restitusi. Nah ini biasanya satu jenis pajak karena memang hanya PPN saja yang dilakukan pemeriksaan gitu. Terus ada beberapa jenis pajak, jadi memang lebih dari satu yang jelas ya. Jadi memang biasanya kalau beberapa jenis pajak itu masuk juga ke kepatuhan si wajib pajaknya. Lalu yang ketiga itu ada seluruh jenis pajak all tax. Nah di sini biasanya terkait dengan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak ini menyeluruh ya teman-teman ya. Jadi memang semuanya diperiksa dalam satu periode tersebut. Jadi biasanya pemeriksa itu memberikan pemberitahuan lapangan, pemeriksa memberikan pemberitahuan pemeriksaan biasanya itu dalam satu periode tahun buku. Jadi memang 1 tahun. Jadi ketika kita mendapatkan misalkan 3 undangan pemeriksaan, nah berarti kurang lebih berarti ada 3 tahun nih yang akan dilakukan pemeriksaan atau diodol-odol lah istilahnya, kita dicek di sana sama si pemeriksa. Yang ketiga, adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak meliputi satu masa pajak, yang misalkan PPh 21 di masa Desember, terus ada beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak baik dalam tahun lalu maupun tahun berjalan. Jadi sempat 2 minggu yang lalu saya juga pernah sempat bercerita ya, kenapa sih pemeriksaan pajak itu misalkan sekarang 2023 yang dibahas adalah tahun-tahun sebelumnya. Nah jadi memang inilah yang menjadi dasar kita ya, maksudnya alasan kita, maksudnya kenapa pemeriksaan pajak ini selalu beda tahun gitu, karena disinilah kelemahannya ya bagi wajib pajak gitu. Jadi memang di sini ada aturannya dan daluarsanya 5 tahun. Itu teman-teman perlu ingat ya terkait hal tersebut. Jadi memang tidak luput nih. Jadi kita sebagai wajib pajak meskipun misalkan kita sudah melaporkan di 2021, kita setelah udah lewat 2023 sekarang, nah ini kan belum daluarsa, berarti wajib pajak itu dirasa belum aman. Nah di situ dihimbau bagi wajib pajak untuk tidak menghilangkan seluruh pencatatan buku dokumen pada tahun tersebut gitu, karena untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak seperti ini. Jadi kalau misalkan ini sedikit pengalaman saja. Jadi kalau misalkan saya juga pernah menangani klien yang dimana dia tidak memiliki data sama sekali, ya kan? Dia tidak memiliki pencatatan sama sekali, dia tidak istilahnya juga dari sisi laporan keuangan juga ngawur lah istilahnya. Nah, lalu orang pajak melakukan pemeriksaan karena kan sistem pemeriksaan itu kan istilahnya ada yang kocok lah ya, jadi bergilir lah di setiap KPP setempat, bergilir lah, ada gantiannya. Nah di situ kita tidak memiliki dokumen sama sekali dan wajib pajak dengan gampangnya mereka hanya melihat dari transaksi rekening koran. Nah, hanya melihat misalkan omset yang dilihat, jadi hanya dilihat dari transaksi rekening koran gitu, masuk keluarnya tidak dipertimbangkan sebagai biaya, jadi gitu. Jadi seluruhnya dianggap apa namanya, oh pokoknya ada rekening koran ini sebagai dasar pemeriksaan. Nah itu kita pernah juga sekali begitu, dan kami juga sebenarnya sudah menghimbau ke wajib pajaknya juga bahwa ini ya pasti akan main seenaknya aja orang pajak, karena memang itu kewenangannya gitu. Paling tidak kalau hal tersebut itu disiasatinya
ketika kita melakukan pembelaan di banding ya di pengadilan pajak. Di situ barulah kita ada namanya hati nurani gitu. Hak ya istilahnya kita akan berurusan ke hakim. Nah, cuman kalau misalkan tipikalnya seperti itu ya kita juga susah ya, kita juga tidak bisa menggaransi bahwa wajib pajak itu akan aman. Oke, baik. Next teman-teman. Mas Arul, next. Next. Oke. Hilang Mas Arul. Ada, Pak. PPT-nya nggak kelihatan ya teman-teman ya? Ada, Pak, ada. Kelihatan, Pak. Oh, ada. Ada. Kriteria pemeriksaan kan? Oke. Berarti saya ingat sini aja siap. Set takutnya ini. Oke, sekarang masih kelihatan ya. Di sini ada kriteria pemeriksaan itu ada dibagi menjadi 3. Kelihatan ya teman-teman ya? Sebentar. Kok saya nggak bisa. Terlihat, Pak. Nah, udah oke. Sip. Bentar ya teman-teman. Oke, kriteria pemeriksaan ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada pemeriksaan rutin, ada pemeriksaan khusus, dan ada pemeriksaan lainnya. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yang kita bahas adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adapun pemeriksaan rutin itu meliputi yang pertama, wajib pajak menyampaikan SPT PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi. Terus yang kedua, wajib pajak menyampaikan SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi. Yang ketiga, wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan PPh atau masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP. Jadi pada intinya pemeriksaan rutin ini sama dengan pemeriksaan yang istilahnya penguji kepatuhan wajib pajak itu juga termasuk ya. Jadi dalam arti kayak kita melakukan pengajuan restitusi, terus juga kita diperiksa kepatuhan oleh wajib pajak, itu termasuk dari yang namanya jenis pemeriksaan rutin. Lanjut kita ke pemeriksaan khusus. Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis resiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun ketentuan terkait dengan pemeriksaan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang layaknya terhadap wajib pajak yang berdasarkan analisis resiko. Jadi itu juga ya. Saya membahas salah satu klien yang pernah saya tangani, ya meskipun dia itu belum memiliki peredaran usaha ya, belum memiliki omset sebenarnya. Nah, dikarenakan dilihat dari rekening koran ya kan, di situ terindikasi transaksinya besar sekali sampai miliaran-miliaran. Masa iya perusahaan ini belum melakukan usahanya kan? Itu kan salah satu termasuk dari suatu analisis resiko ya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Analisis risiko dibuat juga mendasarkan pada profil wajib pajak dan atau internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan tujuan lain. Nah, kalau pemeriksaan tujuan lain itu seperti halnya yang tadi ya teman-teman ya, yang menerbitkan PWP, ya kan, melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak dan sebagainya. Jadi memang pemeriksaan itu terkait dengan adanya tiga pemeriksaan, jenis pemeriksaan. Lalu jangka waktu pemeriksaan, ini udah pindah ya Mas Arul? Sudah pindah? Sudah. Oh sudah ya. Ya maaf, saya juga soalnya nggak bisa melihat PPT-nya. Jadi, nah lanjut ini ada jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan ini yang pertama jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Next, Mas Arul.
Jangka waktu pengujian diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini kemarin kan belum pernah saya sebutkan ya terkait dengan berapa sih lama waktunya proses pemeriksaan. Nah, kemarin kan hanya secara verbal saja. Nah, di sini sudah saya tuliskan terkait dengan pemeriksaan kantor dulu ya. Sebenarnya salah nih antara kanan dan kiri. Pemeriksaan kantor itu jangka waktu pengujiannya paling lama 4 bulan. Nah, terus yang kedua di sini jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil kuasa dari wajib pajak dapat memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan sampai dengan surat pemberitahuan hasil SPHP-nya. Jadi begini ya teman-teman. Jadi pada intinya ketika kita sebagai wajib pajak sudah mendapatkan surat perintah pemeriksaan dari KPPS setempat, berarti mau tidak mau kita kan harus hadir. Nah, ketika kita hadir di situ, otomatis sudah terhitung tuh waktu masa pemeriksaan di kantor. Lalu terkait dengan pemeriksaan lapangan, ini jangka waktu pengujiannya adalah paling lama 6 bulan. Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga. Nah, jadi pada intinya ketika kita sudah mendapatkan surat eh, perintah pemeriksaan lapangan ya dari Ditjen Pajak yang kemarin sudah sempat saya kasih unjuk kepada teman-teman. Jadi memang untuk pemeriksaan lapangan itu lamanya adalah 6 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir. Nah, ada juga kan dalam pemeriksaan tuntutannya terkait dengan adanya pembahasan akhir pemeriksaan dan pelaporan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Jangka waktu pembahasan akhir. Jadi teman-teman, pembahasan akhir ini ada posisinya adalah ketika SPHP sudah terbit, lalu kita memberikan tanggapan SPHP. Nah, disitulah keluar namanya produk pembahasan akhir. Nah, disitulah kita sebagai wajib pajak dan tim pemeriksa yang melakukan suatu pembahasan dan itu ada durasinya 2 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan. Ini maaf ya teman-teman, maksudnya sejak hasil pemeriksaan dihitung sejak tanggal tanggapan SPHP ini, mohon maaf ada yang kurang. Jadi ketika wajib pajak sudah melakukan tanggapan SPHP ya disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa pegawai atau anggota keluarga dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi untuk pembahasan akhir ini memang tergantung dari kita ya. Maksudnya bukan tergantung dari kita. Jadi nanti kan akan dikasih waktu tuh ya setelah terbit SPHP kita diberikan tanggapan SPHP. Nah, di situ kan dikasih waktu 2 bulan untuk melakukan pembahasan akhir gitu. Dengan alasan tertentu jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan dapat diperpanjang. Nah, ini teman-teman 2 minggu yang lalu kan sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi memang meskipun ada aturannya terkait dengan jangka waktu pemeriksaan lapangan maupun kantor itu dapat diperpanjang. Diperpanjang ini bagaimana? Yang pertama, pemeriksaan kantor atau lapangan diperluas ke masa pajak bagian tahun pajak atau pajak lainnya. Yang kedua, terdapat konfirmasi. Nah, konfirmasi atau permintaan data dan atau keterangan kepada pihak ketiga. Terus yang ketiga ada ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak. Yang keempat berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana pemeriksaan. Nah, jadi memang meskipun sudah jelas ya jangka waktu pemeriksaan itu yang kantor 6 bulan, yang kantor 4 bulan dan yang pemeriksaan lapangan 6 bulan, tapi tetap bisa diperpanjang apabila dikomunikasikan. Jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan terkait dengan lanjut, nah ini terkait dengan tujuan lain ya. Nah tujuan pemeriksaan tujuan lain. Ada pemeriksaan kantor juga dan ada pemeriksaan lapangan. Nah di sini kalau tujuan lain itu lebih singkat ya. Pemeriksaan kantor ini biasanya dikasih waktu untuk 14 hari dan pemeriksaan lapangan diberikan waktu 4 bulan. Nah, lanjut kita membahas standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Next, Mas Arul. Oke.
dalam rangka menjaga kualitas pemeriksaan untuk penguji kepatuhan memenuhi kewajiban pajak kan harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan meliputi yang pertama ada standar umum pemeriksaan, lalu yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, yang pertama kita bahas adalah standar umum pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan itu yang pertama merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak. Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi memang untuk pemeriksa pajak sendiri memiliki aturan tertentu ya, nggak bisa sembarangan orang. Yang pertama, telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Nah, kalau terkait hal ini memang adanya aturan internal mereka ya. Jadi memang kami pun juga sebagai konsultan pajak ya tidak mengatakan ini sih standar si pemeriksa ini gimana gini. Kami juga belum mengetahui. Namun kami melihat adanya di buku ya terkait dengan adanya standar bagi si pemeriksa. Yang kedua ya kita lanjut menggunakan keterampilan secara cermat dan seksama. Yang ketiga jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara. Nah ini udah jelas. Yang keempat ada taat terhadap berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, itu sudah pasti. Lalu dalam hal diperlukan pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Direktorat Pajak yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Nah, tenaga ahli ini sebagai contoh aja bisa dipanggil oleh Dirjen Pajak itu misalkan sedang adanya dilakukan pemeriksaan pajak perusahaan asing ya yang mungkin notabene tidak bisa berbahasa Indonesia, misalkan perusahaan dari Korea. Nah, dari sinilah Dirjen Pajak itu bisa mengundang tenaga ahli lain ya, karena memang kan saya rasa memang nggak ada yang namanya di pendidikan Indonesia ini suruh belajar bahasa Korea kan nggak ada. Jadi makanya agar pemeriksaan ini berjalan dengan lancar diperlukannya adanya tenaga ahli dari luar Dirjen Pajak ya. Terus yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan, serta mendapat pengawasan saksama. Terus yang ketiga, pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan atau audit program. Jadi memang teknis pemeriksaan itu memang sudah disiapkan oleh pemeriksa ya. Jadi istilahnya biasanya memang di internal itu kadang saya juga beda-beda sih. Saya sebagai konsultan pajak beda-beda. Kadang ada yang pemeriksa yang istilahnya telaten dalam arti menjelaskan secara detail terkait dengan alasan mengapa dia melakukan koreksi A, ya kan? Dia jelaskan. Ada yang hanya cuman, saya hanya mengekualisasi ini aja, mengekualisasi antara PPN dengan PPh Badan. Nah, itu. Tapi memang yang saya sering temui adalah yang biasanya mereka ini didasari adanya temuan ekualisasi antara misalkan PPN dengan PPh Badan dengan PPh 21. Biasanya di situ. Terus yang ketiga, kita lanjut ke standar pelaksanaan pemeriksaan. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten, yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, itu udah jelas ya. Jadi memang meskipun memeriksa ya apakah melakukan koreksi terhadap temuan-temuan yang dia lakukan, itu harus berdasarkan bukti yang kompeten gitu loh. Apakah benar ini
Misalkan dia mengekualisasi antara PPN dengan PPh badan, gitu kan. Dia harus dipastikan dulu apakah si wajib pajak ini sudah melakukan kebetulan atau belum, gitu. Harus melihat laporan yang terupdate-nya, gitu. Dan perlu diingat lagi teman-teman, ketika sudah pemeriksaan sudah tidak dapat dilakukan pembetulan SPT. Oke, lanjut. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih memiliki keahlian tertentu. Nah, ini yang seperti di poin standar umum pemeriksaan yang sudah dibahas ya. Apabila diperlukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dan instansi lain. Nah, terus yang ketujuh, pemeriksa dapat dilaksanakan di kantor Dirjen Pajak, tempat tinggal atau kedudukannya. Nah, ini masuk dalam ini ya, kemarin jenis pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Lalu yang kedelapan, pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Gitu. Jadi apa namanya, terkait dengan di luar jam kerja, ini sebenarnya kami pernah ya sebagai wajib pajak, maksudnya di luar jam kerja kita konsultasi, itu saya juga pernah ketemu di bandara, itu memang tidak disalahkan gitu. Ketika kita sebagai konsultan pajak disalahkan ketika kita memberi gratifikasi. Nah, itu sudah salah. Tapi terkait dengan konsultasi di luar jam kerja itu bagus. Berarti istilahnya si tim pemeriksanya mau mendengarkan alasan-alasan wajib pajak begitu. Jadi memang di sini tidak ada aturan yang mengatur. Maksud dalam arti tidak menjadi suatu larangan ya ketika wajib pajak bertemu tim pemeriksa di luar jam kerja. Gitu. Dan biasanya juga kalau di luar jam kerja ini, misalkan ya, ini kami mendapatkan WP ya pemeriksaan di luar kota dengan alasan tertentu, Pak, kami flight jam segini, kami tidak bisa langsung ketemu di kantor, apakah bisa ketemu mungkin di dekat kantor Bapak segala macam, bisa gitu. Jadi memang di sini kita sebagai wajib pajak sudah dipermudah ya terkait dengan hal-hal tersebut. Hasilnya pelaksanaan pemeriksaan dikomentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan KKP dengan ketentuan. Nah, sebenarnya KKP ini kertas kerja pemeriksaan ini pada saat sebelum SPHP dirancang, ini buat teman-teman ya, suatu saat nanti misalnya di konsultan pajak, disarankan teman-teman sebelum adanya SPHP harus menanyakan nih, wajib menanyakan kepada tim pemeriksa, Pak, yuk kita bahas yuk Pak terkait dengan SPHP-nya gimana, saya pengen lihat kertas kerjanya Bapak gimana, agar SPHP yang tertuang itu sudah jadi kita sebagai wajib pajak sudah siap nih dalam arti apa sih yang menjadi dasar koreksi secara detail gitu kan terkait dengan yang dilakukan oleh si pemeriksa ini. Jadi memang KKP ini sangat diperlukan. Jadi itu haknya teman-teman ya. Jadi memang karena ini suatu kewajiban si tim pemeriksa untuk menyusun kertas kerja gitu. Kalau misalkan ada kertas kerjanya, nah ini bisa jadi tanda tanya. Tapi selama saya menangani satu sengketa pajak ya dari tahap pemeriksaan, itu sudah ada kertas kerja pemeriksaannya gitu. Lalu kita membahas terkait dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, ini kita udah berbicara hasil pemeriksaan. Jadi kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, LHP ini jadi sudah di ujung ya, di ujung step pemeriksaan. Nah, coba saya mau ini deh, biar nggak ngantuk buat teman-teman. Setelah adanya LHP, laporan hasil pemeriksaan, ada produk apa? Ini sebenarnya sih nanti akan dibahas, cuman saya pengen tahu seberapa teman-teman memahami lah terkait dengan alur pemeriksaan pajak ini. Setelah adanya LHP, udah ada laporan hasil pemeriksaan ya, udah keluar nih produk laporan hasil pemeriksaan LHP-nya udah keluar dan juga sudah ada pembahasan akhir.
ada produk apakah yang keluar setelah itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab. Izin masuk Pak. Mbak Rani. Ya, SKP kami surat ketetapan pajak Pak. Siap, betul sekali ya, tepatnya. Kalau Mbak Rani saya sebenarnya udah nggak heran. Ya, jadi betul sekali. Jadi memang LHP ini setelah LHP dikeluarkan berarti sudah ada SKP, surat ketetapan pajaknya. Ya itu terserah ya mau lebih bayar atau kurang bayar. Jadi SKP itu ada dua itu ya, ada lebih bayar, ada tiga, satu aman nihil. Oke, kita lanjut ke kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak. Ini sudah sampai sini ya Mas Arul ya. PPT tetap berjalan kan Mas? Berjalan. Oh, tetap berjalan, siap. Yang penting hati jangan jalan-jalan ya Mas. Oke, kewajiban pemeriksaan pajak ya. Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, kewajiban perpajakan pemeriksa pajak wajib. Nah, ini kewajiban. Jadi kewajiban si pemeriksa pajaknya. Jadi misalkan kewajiban ini tidak dilaksanakan ya, misalkan ini Anda sebagai wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak komplain, misalkan kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh si pemeriksa. Yang pertama, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, ini udah jelas, ya kan? Ini sebagai sebenarnya kita sebagai wajib pajak takut nih jika memang surat udah keluar. Itu yang pertama ya teman-teman, surat. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Nah, kalau ini sih sebenarnya sudah kewajiban memang, gitu. Tapi kadang saya juga malu juga Pak, kartu namanya mana? Nah, kan agak malu juga ya nanya kayak gitu ngapain. Tapi memang ini satu kewajiban mereka untuk memperkenalkan diri sebagai tim pemeriksa. Terus yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim jika memang ada perubahan. Jadi memang apabila ada perubahan, pemeriksa harus menerbitkan surat adanya penggantian tim. Yang misalkan dari supervisornya atau dari timnya atau dari ketua timnya itu wajib untuk diberikan surat pemberitahuan. Yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan. Lagi-lagi dibahaskan memang pada awal misalkan kita disuruh hadir pemeriksaan, kita sebenarnya sebagai wajib pajak harus perlu tahu apa sih dasarnya sampean ini memeriksa kami gitu. Itu paling penting. Apa sih dasarnya si tujuan pemeriksaan ini, meskipun dalam rangkaian pemeriksaan ini koreksi itu akan timbul setelah si wajib pajak menyerahkan seluruh dokumen-dokumennya. Nah, ini baru nih ada timbul koreksi 1, 2, 3, 4 koreksi semua. Nah, terus lanjut ada hak dan kewajiban wajib pajak setelah pemeriksaan. Yang ketiga, hak wajib pajak menjauhkan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, pembahasan quality assurance itu nanti ada di pembahasan akhir ya. Maksudnya dalam arti jika memang tidak merasa puas ya, jadi nanti bisa melakukan pembahasan dengan tim quality assurance. Tapi kalau menurut saya sih, hemat saya ya, untuk pembahasan tim quality assurance bisa kok. Terus kita membahas lagi namanya terkait dengan hasil pemeriksaannya, ya juga tetap hasilnya biasanya sama-sama aja gitu, kecuali misalkan kita ada nih data yang kelewat atau data yang setidaknya kemarin ketulisat sekarang ada dan itu otentik dan bisa dibenarkan keasliannya di ininya, itu mungkin bisa dibantu. Paling saya hanya bisa bilang cuma 10%, 20% lah. Intinya bisa dilakukan pengurangan ya gitu. Lanjut, kewajiban dari wajib pajak untuk memenuhi permintaan buku. Nah, ini jadi permintaan buku jadi merupakan suatu kewajiban juga ya. Tim pemeriksa untuk memfollow up kami sebagai wajib pajak, menyeluruhkan seluruh dokumen-dokumen atau data-data terkait dengan yang menjadikan dasar pemeriksaan tersebut. Terus yang kelima ya, menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Nah, ini teman-teman. Jadi, setiap pemeriksa dengan wajib pajak yang melakukan pertemuan itu
seyogyanya itu ada namanya berita acara. Jadi setiap ada pertemuan itu, pembicaraan apa sih yang kita setujui, apa sih yang tidak kita setujui, itu harus ada sebenarnya gitu. Tapi dalam praktiknya ya ada. Jadi memang prakteknya kami selaku konsultan pajak memang kadang ada juga yang udah Pak isi aja apa namanya tanggapannya Bapak dalam berita acara tersebut. Ya kita suruh ngisi sendiri gitu. Kadang yang udah diisiin sama dia terus kita tinggal Pak tinggal tanda tangan aja gitu gitu gitu. Terus kalau ada yang misalkan direvisi apa Pak yang mau direvisi begitu. Nah itu berita acara. Jadi berita acara ini ya mungkin teman-teman juga pasti udah tahu ya. Jadi layaknya seperti rekaman lah, rekaman proses pemeriksaan. Ini gimana sih ini? Hari ini tuh kita membahas apa aja sih gitu. Terus yang keenam, menyampaikan SPHP kepada wajib pajak. Itu udah jelas. SPHP surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini sebelum saya takutnya ada yang masih belum paham ya terkait dengan alur pemeriksaan ya. Pemeriksaan alurnya meskipun nanti akan saya jelaskan ya setelah materi ini nanti akan ada alur pemeriksaan ada. Nah, yang pertama kan kita dapat surat ya kan. Wajib pajak datang untuk perkenalan dan bla 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 segala macam. Nah, setelah itu pasti si pemeriksa bilang, "Yaudah Pak, tolong dilengkapi bukti-bukti A sampai Z ini, tolong dilengkapi ya Pak." Oke. Setelah wajib pajak melengkapi bukti-bukti A sampai Z, menyerahkanlah ke si pemeriksa. Nah, setelah diserahkan itu biasanya kalau misalkan dirasa kurang, nanti si pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan. Nah, setelah sudah melakukan pemeriksaan lapangan, barulah itu ada namanya produk SPHP. Nah, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan di situ isinya ada koreksi-koreksi segala macam. Nah, sebelum ada SPHP itu yang tadi saya umumkan, perlunya kita ada sebelum ada SPHP seyogyanya kita sebagai wajib pajak itu melakukan inilah apa namanya pembicaraan dengan pemeriksa Pak, pembahasan dulu yuk sebelum SPHP gitu. Meskipun memang tidak secara tertulis tidak ada, cuman baiknya seperti itu karena lebih biar enak, biar kita ketika menerima SPHP nggak kaget, wow gitu, biar nggak kaget. Jadi baiknya seperti itu. Nah, ketika SPHP kita sebagai wajib pajak kasih nih tanggapan SPHP-nya. Oh, koreksi SPT badan kami nggak setuju. Oh, koreksi PPh 23 kami setuju. Koreksi PPN kami setuju. Nah, adanya di dalam tanggapan tersebut yang setuju itu harus dibayar setelah SKP keluar ya, surat ketetapan pajaknya keluar. Dan untuk yang tidak setuju, nah itu bisa dibayar juga dan juga bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu keberatan. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sampai di situ, sudah kita melakukan tanggapan SPHP, keluarlah produk itu laporan hasil pemeriksaan. Nah, disitulah total LHP keluar dan adanya LHP biasanya bersamaan dengan ikhtisar pembahasan akhir. Nah, biasanya tuh barengan. Lalu setelah itu seperti apa yang dikatakan Mbak Rani tadi, keluarlah surat ketetapan pajak. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi harus dimengerti nih, apa ini LHP, apa ini SPHP, apa ini SKP. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Nah, lanjut. Oh ya, untuk yang ke-8 ya, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Ini kalau ini sih saya sebenarnya jarang ya, jarang mendapati terkait dengan adanya kuesioner ya kan, kuesioner kayak kita sebagai mahasiswa dulu juga saya sebagai mahasiswa ya kan setelah adanya yudisium ya kita melakukan dikasih kuesioner. Nah kalau ini saya jarang sih terkait dengan kuesioner saya jarang ketemu gitu loh. Dan menurut saya juga hal tersebut tidak terlalu krusial ya, tidak terlalu penting banget. Yang terpenting bagi kami profesi wajib pajak adalah ketika memang koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa ya yang menyebabkan kurang bayar itu yang istilahnya krusial bagi kami. Lalu ke-9, melakukan
pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyampaikan saran secara tertulis. Ya ini mau secara tertulis, mau secara langsung ya, secara langsung ini aja apa namanya sah-sah aja bisa aja kalau misalkan memang dirasa wajib pajak belum paham nih apa sih ini apa namanya pemeriksaan pajak apa Pak, saya buta Pak sama pajak Pak gitu. Biasanya kan wajib pajak begitu kan, istilahnya saya sering ketemu di mana klien itu kan dia punya uang banyak tapi dia nggak ngerti masalah perpajakan. Nah jadi lumrah terus dia terkait dengan pemeriksaan segala macam dia maju sendiri ya kan karena mungkin dirasa dia pengen belajar. Nah di situ ketika pemeriksaan ternyata dia ada yang salah, oh apa sih Pak saya yang salah, apa sih yang kayak gini-gini saya. Nah itu hak kita, itu hak kita sebagai wajib pajak dan itu kewajiban si pemeriksa untuk memberitahu ya, istilahnya mengajarkan kita sebagai wajib pajak nih loh Bu, Pak yang benar begini. Nah, gitu. Terus ke-10 mengembalikan buku. Nah ini kok juga mengembalikan dokumen, buku-buku catatan kita yang sudah kita kasih ke pemeriksa itu wajib dikembalikan ke wajib pajak ya. Jadi memang siapa tahu dokumen-dokumen tersebut kan mau dipakai untuk penyelesaian sengketa selanjutnya, misalnya ke keberatan, ke banding maupun ke peninjauan kembali. Gitu. Oke, lanjut kita ke kewenangan pemeriksaan pajak ya. Saya rasa sih kayaknya untuk masalah ini bisa langsung dibaca ya, baca sendiri aja sama teman-teman. Kita langsung ke penghujung acara ya. Mas Arul, kita langsung ke penyelesaian pemeriksaan, Mas. Maaf. Oh, sudah ya? Sudah, Mas Arul? Sudah ini di flowchart. Oh iya, maaf ya, soalnya saya nggak bisa ngelihat ini. Nggak bisa melihat apa PPT-nya di Zoom gitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat sendiri ya, terkait dengan penyelesaian pemeriksaan. Nah, mungkin yang tadi sudah saya sebutkan ya, apa sih setelah LHP ini keluar produk apa nih gitu kan, SKP. Iya, itu benar SKP. Tapi ada kemungkinan lain selain adanya SKP nih. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini ada saya bagi menjadi 3 ya. Menghentikan pemeriksaan lapangan dengan membuat LHP Samir. Terus yang kedua membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP. Terus yang ketiga di sini ada mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, bukti permulaan kan teman-teman udah tahu ya, ini ntar ngarah-ngarahnya kemana nih? Ke pidana ya. Jadi memang ada apa namanya bukti permulaan itu kalau di hukum itu masuk dalam tahap penyelidikan. Nah, nanti setelah udah penyelidikan naik ke sidik penyidikan. Ke penyidikan baru penetapan tersangka. Setelah penetapan tersangka dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah dilimpahkan ke kejaksaan ya kan mau pra peradilan ya bisa di pengadilan negeri atau mau langsung ke meja hijau gitu ya teman-teman. Itu kalau alurnya nanti kita terkait dengan pidana. Jadi memang pajak ini kita belajar pajak ini juga belajar hukum juga, kita juga belajar terkait dengan akuntansinya juga. Jadi memang pajak ini serba-serbi ya. Nah, yang pertama kita bahas itu terkait dengan menghentikan pemeriksaan dengan pembuatan LHP Samir. Dalam LHP Samir ini yang dimaksud adalah ketika WP ini tidak dapat ditemukan ya, istilahnya keberadaannya entah di mana gitu kan. Jadi mungkin teman-teman udah tahu ya sekarang banyak tuh ya lagi zaman sekarang lagi hitsnya kantor virtual gitu ya. Kita kayak biasanya sih ini dilakukan oleh kantor pengacara ya, yang istilahnya kita cuman biar nama kita keren aja gitu kan berkantor di Sudirman bla 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 gitu. Padahal kantornya nggak di situ, kantornya mah di ini di Tambun misalkan gitu. Nah itu kan lagi ngetren ya begitu. Nah kurang lebih awal mula adanya LHP Samir ya seperti itu. Terus pemeriksaan untuk SPT yang bukan restitusi dilakukan pemeriksaan bukper. Nah ujung-ujungnya kalau misalkan WP ini tidak diketemukan, nih, istilahnya nggak dalam arti gini, nggak hanya ditemukan ya, kita sudah ngasih surat entah dari WP-nya sendiri tidak pernah datang, tidak pernah memberi klarifikasi, entah hilang lah istilahnya kayak
anggapan surat pajak, oh ini surat pajak tilang ya, kayak istilahnya menganggap masih kayak layaknya surat pajak tilang. Nah itu bisa aja nanti larinya ya ke sini juga, ke bukti permulaan yang sebagaimana yang ada di sebelah kanan tuh ya, mengusulkan berdasar bukti permulaan. Cuman di sini kan memang karena si wajib pajaknya tidak kooperatif gitu. Nah terus pemeriksa di sini tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena nah ini udah masuk sidik ya, karena diselesaikan dengan menerbitkan SKP. Oke, masih ada kesempatan ya untuk diterbitkan SKP. Oke deh, nggak jadi ke pidana. Karena kalau ke pidana itu dendanya lebih besar dan kita masuk UI, itu lebih seram. Jadi lebih baik kita membayar sesuai dengan SKP. Gitu. Terus yang kedua, WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya. Jadi istilahnya WP ngaku, aku tuh salah Pak. Ini, Pak. Aku tuh udah istilahnya buat faktur, misalnya faktur fiktif. Saya mengaku saya buat faktur fiktif. Itu saya gini. Saya mau kok mengganti kerugian negara gitu. Nah, jadi disitulah awal mulanya ya. Terus di sini ada dilanjutkan karena penyidikan. Nah ini jadi intinya itu tidak ketemu tuh win-win solutionnya. Itu ada penyidikan diberhentikan karena dilakukan penuntutan. Yang kedua dilanjutkan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa WP telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, jadi ujung-ujungnya ke meja hijau gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya materi hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 3 karena masih ada di luar. Nanti minggu depan dirangkap ya di insya Allah 2 mata kuliah, 2 materi. Ya, sebelum saya mengakhiri, ada baiknya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, ya nanti kalau misalkan saya bisa jawab, nanti apabila saya butuh jawaban, nanti saya akan tanyakan kepada